Dan kalau boleh saya katakan, sebenarnya seusai Presiden Jokowi berpidato itu mestinya ada inisiatif dari warga negara untuk melaporkan dia di kantor polisi. Kenapa? Karena ucapannya itu tidak sejalan dengan tindakannya. Dia berpidato mengatakan misal tentang moralitas, kejujuran. Dia tidak punya moral dan dia tidak punya kejujuran. Dia tidak mencemaskan kehidupan bernegara yang semakin terjebak dalam wabah korupsi yang ganas, sumber-sumber kekayaan alam kita dirampok, utang luar negeri kita menumpuk. Mestinya saya berharap dan saya berdoa ada kaum intelektual aktivis datang ke kantor polisi terdekat melaporkan Jokowi dan menyerahkan semua pidato untuk diuji di kantor polisi. Apa benar ucapan dia itu sesuai dengan realita bernegara? Karena usai dia berpidato, hampir mayoritas suara di media sosial mengatakan pembohong, munafik. Semua yang Anda bicara itu bertentangan dengan realita, dengan situasi yang terjadi. Nah, kalau misalnya seorang tokoh kritis berbicara dinilai oleh kekuasaan bertolak belakang dengan kenyataan, maka mereka akan melaporkan ke kantor polisi. Nah, harus ada juga timbal balik kalau presiden yang kerjanya berbohong, munafik, kemudian hanya 9 kali menggunakan pakaian adat yang tadi dibilang Mas Wahyu itu bagus, memberi kesan diskriminasi terhadap adat-adat yang lain kan, itu juga masalah. Jadi saya kira semua koreksi, kritik tajam dari para kaum intelektual. Saya berharap ada kreasi politik untuk melaporkan Presiden Jokowi ke kantor polisi, mengadukan dia. Karena semua ucapan itu tidak terbukti dengan fakta yang terjadi. Sehingga jangan dianggap dia hanya hadir sebagai banyolan, badut berdasi, untuk dengan seenaknya berbicara seolah-olah rakyat ini tidak punya nurani, tidak punya akal sehat. Supaya ke depan tidak boleh ada lagi presiden yang berbicara dengan menggunakan uang negara dalam bentuk pesta pesta protokol negara yang dengan biaya besar ini mereka bebas berbicara seenaknya saja. Jadi kemarahan Dr. Uwaib atas sikap presiden itu saya merasa terwakili. Karena memang ini bukan lagi bajingan kalau kita ingin memilih kata-kata yang lebih kuat di dalam pandangan Islam. Ini perilaku yang jauh lebih hina dari binatang. Bagaimana bisa orang sekolah susah, rakyat hidup menderita, sumber-sumber kekayaan alam dirampok. Kemudian presiden itu membelanjakan uang negara, beli atribut yang super mewah, tampil di acara-acara yang sangat mewah setiap tahun, kemudian menunjukkan kesombongan dari perilaku hedonisme di depan rakyat yang hidupnya tergila. Ini menyobek hati kita semua. Ini bukan satu pesta yang bisa dilegalkan. Ini kejahatan, jauh lebih jahat dari Belanda, dari kolonialisme. Mereka tidak pantas berbicara merdeka. Bajingan semua mereka itu. Kalau dalam bahasa film kartun, ini tikus-tikus berdasi yang diberi ruang atas nama proses demokrasi yang amburadul. Mereka lahir dari proses politik transaksional. Orang-orang ini tidak pantas berbicara mewakili negara dalam pidato-pidato kenegaraan yang sangat sakral. Mereka jelas mengkhianati sumpah jabatan. Mereka jelas mempermalukan kemanusiaan kita. Jadi di 9 tahun Jokowi tampil untuk menegaskan ini semakin bangkrut negara ini. Semakin mundur kita bernegara. Negara dibikin jadi badut-badut saja sebagai pengisi acara di ruang televisi. Kemudian setelah usai mereka berpidato, rakyat dibuat menangis oleh berbagai kebijakan yang sangat tidak adil. Rakyat dibuat menderita dengan aneka regulasi, dengan aneka kepentingan politik jahat. Oleh sebab itu, izinkan saya Ustaz Slamet, saya memperkenalkan istilah Firdodo itu, sebenarnya itu satu puncak kemarahan saya. Bahwa jangan menganggap bahwa rantai kejahatan itu terputus. Dalam nama lain, praktek ketidakadilan, kekuasaan yang semena-mena diabadikan di Al-Quran dengan nama Fir'aun.
Tapi dalam realitas kekinian, Firdodo itu jauh lebih rusak, memancarkan gelapnya kejahatan dalam bernegara. Tapi ada ikhtiar lain juga. Ikhtiar lain ini kan belakangan ini saya mengamati suara yang mendesak pemakzulan Jokowi, mundurkan Jokowi, itu semakin kuat juga. Hanya saja konsolidasi ini belum efektif, belum menemukan satu akselerasi atau gerakan politik yang membangkitkan semua kekuatan yang tersedia. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita fokus pada dua pendekatan itu, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi mengoreksi bobroknya kekuasaan Jokowi. Tapi kita masuk ke satu tindakan yang konkret untuk memang ini harus semua diakhiri. Artinya kalau ada kecemasan dari Prof. Daniel dan seluruh orang di Republik ini, bahwa Jokowi akan melanjutkan misi 3 periode dengan menciptakan seluruh kekacauan ini, maka pendekatan gerakan pemakzulan itu adalah solusinya. Tapi kalau pertempuran antara gerakan perubahan dan kelompok status quo memasuki ruang demokrasi pemilu, maka saya berharap semua elemen yang sadar atas nama warga negara yang sudah jenuh dengan situasi ini, mari kita gunakan hak kita untuk kita menghukum mereka di TPS. Bahwa bukan saja mengakhiri, saya setuju bahwa suara-suara yang mengatakan, tunggu Jokowi, kamu turun dari kekuasaan, kamu harus mempertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan di jalur hukum. Saya kira itu sesuatu yang serius. Supaya memberi pelajaran dari pukulan balik kemarahan rakyat terhadap kekuasaan yang semena-mena. Jangan sampai kekuasaan ini lolos begitu saja, kemudian berganti kekuasaan, Jokowi dianggap hanya meninggalkan pertunjukan-pertunjukan bobrok itu tanpa pertanggungjawaban hukum. Yaitu memang negara ini dikuasai oleh Firdodo. Apa itu Firdodo? Perilaku munafik, perilaku dusta, perilaku pembohong yang lebih jahat dari Firaun. Karena Firaun mungkin hanya menguasai sekian ribu orang, tapi Firdodo ini menguasai 270 juta orang.